Global Studio Center. Seri elektronika 12. Komponen elektronika pasif, yaitu transformator. Komponen elektronika adalah berupa sebuah benda yang menjadi bagian pendukung suatu rangkaian elektronika yang dapat bekerja sesuai dengan kegunaannya. Video sebelumnya telah membahas tentang komponen elektronika pasif, yaitu resistor. Sekarang mari kita bahas tentang komponen pasif berikutnya, yaitu transformator atau trafo. Hampir setiap rumah di kota maupun di desa dialiri listrik yang berarus 220 volt di Indonesia. Dengan adanya arus 220 volt ini, kita dapat menikmati serunya drama televisi, terangnya cahaya lampu pijar maupun lampu neon, mengisi ulang baterai handphone dan juga menggunakan peralatan dapur seperti kulkas, rice cooker, mesin cuci, dan microwave atau oven. Arus listrik 220 volt ini merupakan jenis arus listrik bolak-balik atau AC atau alternating current yang berasal dari perusahaan listrik yaitu PLN. Tegangan listrik yang dihasilkan oleh PLN pada umumnya dapat mencapai puluhan hingga ratusan kilovolt dan kemudian diturunkan menjadi 220 volt seperti yang kita gunakan sekarang. Untuk menurunkan tegangan dengan menggunakan sebuah alat yang dinamakan transformator. Transformator disebut juga dengan transformer. Transformator, atau sering disingkat dengan istilah trafo, adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lain. Maksud dari pengubahan taraf tersebut diantaranya seperti menurunkan tegangan AC dari 220 volt AC ke 12 volt AC, ataupun menaikkan tegangan dari 110 volt AC ke 220 volt AC. Transformator atau trafo ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnet dan hanya dapat bekerja pada tegangan yang berarus bolak-balik atau AC. Transformator memegang peranan yang sangat penting dalam pendistribusian tenaga listrik. Transformator menaikkan listrik yang berasal dari pembangkit listrik PLN hingga ratusan kilovolt untuk didistribusikan. Dan kemudian transformator lainnya menurunkan tegangan listrik tersebut ke tegangan yang diperlukan oleh setiap rumah tangga maupun perkantoran yang pada umumnya menggunakan tegangan AC 220 volt. Prinsip kerja transformator. Sebuah transformator yang sederhana pada dasarnya terdiri dari dua lilitan atau kumparan kawat yang terisolasi, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Pada kebanyakan transformator,
Kumparan kawat terisolasi ini dililitkan pada sebuah besi yang dinamakan dengan inti besi atau core. Ketika kumparan primer dialiri arus AC atau bolak-balik, maka akan menimbulkan medan magnet atau fluks magnet di sekitarnya. Kekuatan medan magnet atau densitas fluks magnet dipengaruhi oleh besarnya arus listrik yang dialirinya. Semakin besar arus listriknya, semakin besar pula medan magnetnya. Fluktuasi medan magnet yang terjadi di sekitar kumparan pertama atau primer akan menginduksi GGL, gaya gerak listrik, dalam kumparan kedua atau sekunder. Dan akan terjadi pelimpahan daya dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Dengan demikian, terjadilah pengubahan taraf tegangan listrik, baik dari tegangan rendah menjadi tegangan yang lebih tinggi, maupun dari tegangan yang tinggi menjadi tegangan yang rendah. Sedangkan inti besi pada transformator atau trafo pada umumnya adalah kumpulan lempengan-lempengan besi tipis yang terisolasi dan ditempel berlapis-lapis dengan kegunaannya untuk mempermudah jalannya fluks magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik kumparan, serta untuk mengurangi suhu panas yang ditimbulkan. Beberapa bentuk lempengan besi yang membentuk inti transformator tersebut diantaranya seperti E-I lamination, E-E lamination, L-L lamination, U-I lamination. Berikut adalah gambar fluks yang terjadi pada sebuah transformator. Rasio lilitan pada kumparan sekunder terhadap kumparan primer menentukan rasio tegangan pada kedua kumparan tersebut. Sebagai contoh, 1 lilitan pada kumparan primer dan 10 lilitan pada kumparan sekunder akan menghasilkan tegangan 10 kali lipat dari tegangan input pada kumparan primer. Jenis transformator ini biasanya disebut dengan transformator step-up. Sebaliknya, jika terdapat 10 lilitan pada kumparan primer dan 1 lilitan pada kumparan sekunder, maka tegangan yang dihasilkan oleh kumparan sekunder adalah 1/10 dari tegangan input pada kumparan primer. Transformator jenis ini disebut dengan transformator step-down. Salah satu contoh bentuk transformator dan juga berikut simbol transformator bisa dilihat pada gambar berikut. Jenis-jenis transformator. Ada beberapa jenis trafo yang digunakan dalam sistem kelistrikan untuk keperluan yang berbeda-beda. Keperluan-keperluan tersebut diantaranya seperti trafo yang digunakan untuk pembangkit tenaga listrik dan untuk keperluan distribusi atau transmisi tenaga listrik. Perangkat yang dalam bahasa Inggris disebut dengan transformer ini dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa jenis. Di antaranya seperti pengklasifikasian berdasarkan level tegangan, berdasarkan media atau bahan inti core trafo yang digunakan, berdasarkan pengaturan lilitan,
berdasarkan penggunaannya, dan berdasarkan tempat penggunaannya. Berdasarkan level tegangan, trafo yang diklasifikasikan berdasarkan level tegangan ini merupakan trafo yang paling umum dan sering kita gunakan. Pengklasifikasian ini pada dasarnya tergantung pada rasio jumlah gulungan di kumparan primer dengan jumlah gulungan di kumparan sekundernya. Jenis trafo berdasarkan level tegangan ini diantaranya adalah trafo step up dan trafo step down. Skema dari trafo step down dan trafo step up bisa dilihat pada gambar berikut. Trafo step up adalah trafo yang berfungsi untuk menaikkan taraf atau level tegangan AC dari rendah ke taraf yang lebih tinggi. Tegangan sekunder sebagai tegangan output yang lebih tinggi dapat ditingkatkan dengan cara memperbanyak jumlah lilitan di kumparan sekundernya daripada jumlah lilitan pada kumparan primernya. Pada pembangkit listrik, trafo jenis ini digunakan sebagai penghubung trafo generator ke grid. Trafo step down adalah trafo yang digunakan untuk menurunkan taraf level tegangan AC dari taraf yang tinggi ke taraf yang lebih rendah. Pada trafo step down ini, rasio jumlah lilitan pada kumparan primer lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah lilitan pada kumparan sekundernya. Di jaringan distribusi, transformator atau trafo step down ini biasanya digunakan untuk mengubah tegangan grid yang lebih tinggi menjadi tegangan rendah yang bisa digunakan untuk peralatan rumah tangga. Sedangkan di rumah tangga, kita sering menggunakannya untuk menurunkan taraf tegangan listrik yang berasal dari PLN, yaitu 220 volt, menjadi taraf tegangan yang sesuai dengan peralatan elektronik di rumah. Berdasarkan bahan inti atau core trafo yang digunakan. Trafo berinti udara atau air core transformer. Pada trafo yang berinti udara, gulungan primer dan gulungan sekunder dililitkan pada inti berbahan non-magnetik yang biasanya berbentuk tabung yang berongga. Bahan non-magnetik yang dimaksud tersebut dapat berupa bahan kertas ataupun karton. Ini artinya hubungan fluks antara gulungan primer dan gulungan sekunder adalah melalui udara. Tingkat kopling atau induktansi mutual di antara lilitan-lilitan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan trafo yang berinti besi. Kerugian histeresis dan kerugian arus eddy yang biasanya terjadi pada trafo inti besi dapat dikurangi, atau bahkan dapat dihilangkan pada trafo yang berinti udara ini. Trafo inti udara ini biasanya digunakan pada rangkaian frekuensi tinggi. Trafo berinti besi atau iron core transformer. Pada trafo berinti besi, gulungan primer dan gulungan sekunder dililitkan pada inti lempengan-lempengan besi tipis yang dilaminasi.
Trafo inti besi memiliki efisiensi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan trafo yang berinti udara. Hal ini dikarenakan bahan besi mengandung sifat magnetik dan juga konduktif, sehingga mempermudah jalannya fluks magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik kumparan, serta untuk mengurangi suhu panas yang ditimbulkan. Trafo yang berinti besi biasanya digunakan pada aplikasi frekuensi rendah. Berdasarkan pengaturan lilitannya, trafo otomatis atau autotransformer atau trafo otomatis adalah trafo listrik yang hanya memiliki satu kumparan di mana kumparan primer dan kumparan sekundernya digabung dalam satu rangkaian yang terhubung secara fisik dan magnetis. Pengaturan lilitan ini sangat berbeda dengan trafo standar pada umumnya, yang terdiri dari dua kumparan pada gulungan yang ditempatkan pada dua sisi berbeda, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Trafo otomatis ini sering digunakan sebagai trafo step up dan step down, yang berfungsi untuk menaikkan tegangan maupun menurunkan tegangan pada kisaran 100 volt, 110 volt, 120 volt, dan kisaran 220 volt, 230 volt, 240 volt, bahkan pada kisaran 100 volt hingga 220 volt. Bentuk dan skema trafo otomatis bisa dilihat pada gambar berikut. Berdasarkan penggunaannya, trafo daya atau power transformer adalah jenis trafo yang berukuran besar dan digunakan untuk aplikasi transfer daya tinggi yang mencapai hingga 33 kV. Trafo daya ini sering digunakan di stasiun pembangkit listrik dan gardu transmisi. Trafo daya biasanya memiliki tingkat insulasi yang tinggi. Trafo distribusi atau distribution transformer. Trafo distribusi atau distribution transformer digunakan untuk mendistribusikan energi listrik dari pembangkit listrik ke daerah perumahan atau lokasi industri. Pada dasarnya, trafo distribusi ini mendistribusikan energi listrik pada tegangan rendah yang kurang dari 33 kV untuk keperluan rumah tangga ataupun industri yang berada dalam kisaran tegangan 220 volt hingga 440 volt. Trafo pengukuran atau measurement transformer. Trafo pengukuran atau dalam bahasa Inggris disebut dengan measurement transformer atau instrument transformer. Ini digunakan untuk mengukur kuantitas tegangan, arus listrik, dan daya yang biasanya diklasifikasikan menjadi trafo tegangan dan trafo arus listrik dan lain-lainnya. Trafo proteksi atau protection transformer. Trafo proteksi ini digunakan untuk melindungi komponen listrik. Perbedaan utama antara trafo proteksi dan trafo pengukuran adalah pada akurasinya, di mana trafo proteksi harus lebih akurat jika dibandingkan dengan trafo pengukuran.
Gambar berikut adalah bentuk trafo dari trafo daya atau power transformer, trafo distribusi atau distribution transformer, trafo pelindung atau protection transformer, dan trafo pengukuran atau instrumen transformer. Berdasarkan tempat penggunaannya. Penggolongan trafo berdasarkan tempat penggunaannya ini biasanya terdiri dari trafo indoor atau dalam ruangan dan trafo outdoor atau luar ruangan. Trafo indoor adalah trafo yang harus diletakkan di dalam ruangan, yang ditutupi dengan atap seperti trafo-trafo yang digunakan pada industri-industri. Sedangkan trafo outdoor adalah trafo yang dapat ditempatkan di luar ruangan, seperti trafo distribusi yang ditempatkan di gardu induk dan lain-lainnya. Efisiensi trafo. Trafo yang ideal adalah trafo yang memiliki 100% efisiensi, yaitu trafo yang tidak terjadi kehilangan daya sama sekali. Namun, trafo yang ideal atau yang sempurna ini hampir dapat dikatakan tidak mungkin akan tercapai. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang menyebabkan terjadi kerugian atau kehilangan daya. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah faktor yang disebabkan oleh inti besi yang biasanya disebut dengan core loss atau iron loss, dan faktor yang disebabkan oleh kumparan atau lilitan pada trafo itu sendiri, yang biasanya disebut dengan copper loss. Untuk melihat efisiensi transformator, bisa dilihat pada skema trafo pada gambar berikut. Kerugian atau kehilangan daya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kerugian atau kehilangan daya pada trafo ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor core loss atau inti besi dan faktor copper loss atau kuparan. Kerugian daya atau kehilangan daya pada trafo ini sering disebut juga dengan rugi daya atau dalam bahasa Inggris disebut dengan power loss. Core losses atau iron losses adalah kehilangan daya pada transformator yang dikarenakan oleh inti besi transformator itu sendiri. Terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadinya core losses, yaitu kerugian arus eddy atau eddy current dan kerugian histeresis atau hysteresis loss. Kedua kerugian ini pada dasarnya tergantung pada sifat magnetik bahan yang digunakan untuk konstruksi inti transformator atau trafo. Kerugian arus eddy atau eddy current loss. Pada transformator atau trafo, arus listrik AC yang dipasok ke kumparan primer akan membentuk fluks medan magnet yang bergantian. Apabila fluks medan magnet tersebut terhubung ke kumparan sekunder, maka akan menyebabkan induksi gaya gerak listrik, atau biasanya dikenal dengan induksi GGL. Tetapi terdapat pula beberapa bagian fluks magnet
yang menginduksi ke bagian konduktor lainnya, yaitu ke inti besinya trafo tersebut yang kemudian akan menyebabkan sirkulasi arus kecil di dalamnya. Arus tersebut disebut dengan arus eddy atau eddy current. Karena arus eddy inilah beberapa energi akan terdisipasi dalam bentuk panas. Kerugian histeresis atau hysteresis loss. Kerugian histeresis pada trafo ini disebabkan oleh pembalikan magnetisasi pada inti transformator. Kehilangan atau kerugian ini tergantung pada volume dan kadar besi yang digunakan untuk konstruksi inti besi trafo, frekuensi pembalikan magnetik, dan nilai kerapatan fluks. Copper losses adalah kehilangan daya pada trafo yang diakibatkan oleh resistansi pada kumparan atau lilitan pada trafo itu sendiri. Copper loss pada kumparan primer adalah I1 kuadrat R1 dan copper loss pada kumparan sekunder adalah I2 kuadrat R2, di mana I1 dan I2 adalah arus pada masing-masing kumparan primer dan kumparan sekunder. Sedangkan R1 dan R2 adalah resistansi pada masing-masing kumparan primer dan kumparan sekunder. Kehilangan daya yang diakibatkan oleh copper loss ini adalah sebanding dengan kuadrat arus, dan arus ini tergantung pada beban. Oleh karena itu, kehilangan copper loss pada trafo ini juga akan bervariasi, tergantung pada beban yang diberikan pada trafo. Efisiensi trafo. Efisiensi trafo dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara daya listrik keluaran atau Pout dengan daya listrik masukan atau Pin. Efisiensi trafo dapat dirumuskan dengan rumus sebagai berikut. Pout dibagi dengan Pin dan hasilnya dikalikan dengan 100%. Di mana Pout adalah daya listrik keluaran output atau daya pada kumparan sekunder. Pin daya listrik masukan atau input atau daya pada kumparan primer. Dan simbol seperti huruf N adalah efisiensi trafo. Rumus-rumus turunan untuk efisiensi trafo lainnya. Vs kali Is, kemudian dibagi dengan Vp kali Ip, dan hasilnya dikalikan dengan 100%. Atau Pout dibagi dengan hasil penjumlahan Pout plus copper loss plus core loss, dan hasilnya dikalikan 100%. Atau Pin dikurang losses, dan hasilnya dibagi dengan Pin, kemudian dikalikan 100%. Atau Ns kali Is, kemudian dibagi dengan Np kali Ip, dan hasilnya dikalikan 100%. Di mana simbol seperti huruf N adalah efisiensi trafo, Vs adalah tegangan sekunder, Vp adalah tegangan primer, Is adalah arus sekunder, Ip adalah arus primer, Ns adalah lilitan sekunder, Np adalah lilitan primer.
Contoh soal perhitungan efisiensi trafo bagian 1. Sebuah trafo memiliki daya listrik 20 watt di bagian primer atau daya input. Sedangkan di bagian sekundernya hanya 18 watt untuk daya outputnya. Berapakah efisiensi trafo tersebut? Efisiensi sama dengan Pout dibagi dengan Pin dan hasilnya dikalikan dengan 100%. Sama dengan 18 watt dibagi 20 watt lalu dikali 100%. Jadi efisiensi sama dengan 90%. Contoh soal perhitungan efisiensi trafo bagian 2. Sebuah transformator dengan tegangan input atau tegangan primer adalah 220 volt. Dan tegangan output atau tegangan sekunder adalah 110 volt. Sedangkan arus inputnya adalah 1 ampere. Dan arus outputnya adalah 1,5 ampere. Berapakah efisiensi trafo tersebut? Diketahui Vp sama dengan 220 volt, Ip sama dengan 1 ampere, Vs sama dengan 110 volt, dan Is sama dengan 1,5 ampere. Berapa nilai efisiensi trafo tersebut? Jawabannya adalah sebagai berikut. Efisiensi sama dengan Vs kali Is, kemudian dibagi dengan Vp kali Ip, dan hasilnya dikalikan dengan 100%. Sama dengan 110 volt kali 1,5 ampere dibagi dengan 220 volt kali 1 ampere. Dan hasilnya dikalikan dengan 100%. Sama dengan 165 dibagi dengan 220 dan dikalikan dengan 100%. Sama dengan 75%. Jadi, efisiensi trafo tersebut adalah 75%. Contoh soal perhitungan efisiensi trafo bagian 3. Arus primer sebuah trafo adalah 1 ampere, sedangkan arus sekundernya adalah 0,25 ampere. Jika lilitan di kumparan primer trafo tersebut adalah 200 lilitan dan 500 lilitan di kumparan sekundernya, berapa efisiensi trafo tersebut? Diketahui Ip sama dengan 1 ampere, Is sama dengan 0,25 ampere, Np sama dengan 200 lilitan, Ns sama dengan 500 lilitan. Jawabannya adalah efisiensi sama dengan Ns kali Is, kemudian dibagi dengan Np kali Ip, dan hasilnya dikalikan dengan 100%. Sama dengan 500 kali 0,25 dibagi dengan 200 kali 1 dan hasilnya dikali dengan 100%. Sama dengan 125 dibagi dengan 200 dan hasilnya dikalikan dengan 100%. Sama dengan 62,5%. Jadi,
Efisiensi trafo tersebut adalah 62,5%. Menghitung jumlah lilitan trafo. Untuk trafo step up, maka NP lebih kecil dari NS, sehingga VP lebih kecil dari VS. Untuk trafo step down, maka NP lebih besar dari NS, sehingga VP lebih besar dari VS. Di mana NP adalah jumlah lilitan kumparan primer. NS adalah jumlah lilitan kumparan sekunder. VP adalah tegangan pada kumparan primer. VS adalah tegangan pada kumparan sekunder. Ilustrasinya bisa dilihat pada gambar berikut. Rumus untuk menghitung lilitan pada trafo step up atau step down. NP dibagi dengan NS sama dengan VP dibagi dengan VS. Atau NS sama dengan NP dikalikan dengan hasil pembagian VS dibagi dengan VP. Di mana NP adalah jumlah lilitan primer, NS adalah jumlah lilitan sekunder, VP adalah tegangan primer, VS adalah tegangan sekunder. Contoh soal pertama. Sebuah transformator step up yang dapat mengubah tegangan dari 110 volt menjadi 220 volt memiliki lilitan di kumparan primer sebanyak 50 lilitan. Berapakah jumlah lilitan yang seharusnya di kumparan sekunder? Diketahui, VP sama dengan 110 volt, yaitu tegangan input. VS sama dengan 220 volt, yaitu tegangan output. NP sama dengan 50 lilitan di kumparan primer atau input. Berapakah nilai NS? Jawabannya adalah sebagai berikut. Seperti kita ketahui, pada transformator step up, tegangan output lebih tinggi dari tegangan input. Dan jumlah lilitan pada kumparan sekunder atau output harus lebih banyak dari lilitan pada kumparan primer atau input. NS sama dengan NP kali VS dibagi dengan VP. Sama dengan 50 kali 220 volt dibagi dengan 110 volt. Sama dengan 100 lilitan. Jadi jumlah lilitan pada kumparan sekunder pada trafo step up ini adalah 100 lilitan. Contoh soal kedua. Sebuah transformator step down yang dapat mengubah tegangan dari 220 volt menjadi 24 volt. Memiliki lilitan di kumparan primer sebanyak 550 lilitan. Berapakah jumlah lilitan yang seharusnya di kumparan sekunder? Diketahui, VP sama dengan 220 volt, yaitu tegangan input.
Vs sama dengan 24 volt, yaitu tegangan output. NP sama dengan 550 litan pada kumparan primer atau input. Berapakah nilai NS? Jawabannya adalah sebagai berikut. Seperti kita ketahui, pada transformator step down, tegangan output lebih rendah dari tegangan input. Dan jumlah lilitan pada kumparan sekunder atau output harus lebih sedikit dari lilitan pada kumparan primer atau input. NS sama dengan NP kali Vs dibagi dengan Vp. Sama dengan 550 kali 24 volt dibagi dengan 220 volt. Sama dengan 60 lilitan. Jadi jumlah lilitan kumparan sekunder pada trafo step down ini adalah 60 lilitan. Tekan tombol like. Tekan tombol subscribe. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom comments. Dan jangan lupa share video ke teman-teman ya. Terima kasih.